Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan berjumpa kembali ya, membahas tentang ProLin ya, atau program linier. Nih, yang pertama bagian A adalah sistem persamaan linier 2 atau 3 variabel di sini ya. 2 dan 3 variabel. Sebenarnya pengantarnya di sini sudah kalian pelajari di SMP ya, atau sekolah sebelumnya, tentang bagaimana mencari suatu variabel dari 2 persamaan atau 3 persamaan yang ada. Bentuk umum sistem persamaan linier ya, 3 ya, 2 dan 3 di sini ya. Sistem persamaan linier dengan 2 variabel atau SPL 2 variabel ya. A1 X tambah B 1 Y sama dengan C1. A2 X tambah B2 Y sama dengan C2. X dan Y adalah variabel ya. Apa itu variabel? Ya, kalian ingat kembali ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya itu apa variabel gitu ya. Variabel itu suatu lambang ya, suatu lambang pada kalimat terbuka yang belum diketahui nilainya ya. X dan Y kan belum diketahui nilainya. Sedangkan di sini, sedangkan A1, A2, B1, C2, B2 merupakan koefisien dari variabel ya. A1 ini koefisien dari X ya. A2 ini koefisien dari X. B1, B2 merupakan koefisien dari Y. Apa itu koefisien? Ya, buka kembali buku-bukunya di situ ya, koefisien apa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya gitu ya. C1 dan C2 ini merupakan konstan. Ya, konstan. Adapun A1, A2, B1, B2 ya, dan seterusnya merupakan bilangan real ya. Bilangan real, anggota bilangan real ya. Semua bilangan itu ya. Cara menyelesaikan ya, cara menyelesaikan di sini ada beberapa metode yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran, eliminasi dan substitusi. Metode grafik. Kalau ini cara campuran atau gabungan ya, A dan B. Sebenarnya banyak metode ya, metode yang digunakan ada metode reduksi, ada metode matriks ya. Matriks itu ada beberapa cara juga ya di dalamnya. Banyak sekali untuk mencari nilai dari 2 atau 3 persamaan ya. Ini kan persamaan 1, persamaan 2 ya. Ini contoh ya, kita membahas contoh ya secara sederhana saja. Ya, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari SPL sistem persamaan linier berikut. Yang pertama, persamaan pertama di sini adalah X dikurangi sama dengan 2. 3X dikurangi 7Y sama dengan negatif 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Nih, cara eliminasi, ya, eliminasi itu apa, Pak? Eliminasi itu adalah ya, tereliminasi. Kalau kalian pernah mendengar kata-kata tereliminasi, misalnya kalian nonton televisi ya, ada acara dangdutan atau apa, ya KDI atau apa, di situ ada peserta-peserta yang buncit di dia, maksudnya paling belakang itu tereliminasi, artinya hilang, ya, dihilangkan. Ya. Kalau eliminasi di sini yang saya maksud adalah eh, menghilangkan salah satu variabel ya. Salah satu variabel untuk mengetahui variabel yang lainnya. Ya, misalnya variabel X yang kita cari, maka variabel Y yang dihilangkan. Sebaliknya, ya, kalau kita mencari variabel Y, maka variabel X yang kita hilangkan. Itu cara eliminasi, ya. Misalnya di sini X dikurangi sama dengan 2. 3X dikurang 7Y dikurang sama dengan negatif 2 ya. Ini X dikurangi sama dengan 2 ya. Nah, yang dihilangkan di sini adalah variabel X-nya ya, variabel X-nya yang dihilangkan. Maka kedua-duanya persamaan ini dikali, ini bukan X ya. Ini bukan X tapi kali. Ya, ini dikali 3, ini dikali 1. Kenapa harus dikali 3? Karena harus kita samakan. Samakan
apanya di sini? Ini kita harus samakan koefisiennya, baru kita kurang, habis, gitu ya. Nah, X dikali 3 hasilnya adalah 3X. Y ya dikali 3 sama dengan 3Y. Jangan lupa ya, negatifnya di sini kurang ya, kurang. Jangan sampai di sini kurang kalian tulis tambah gitu ya, jangan. Ini semua dikalikan gitu ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. Ya, kalau di bawah ya, jangan dikali 3, harus dikali dengan 1. Kenapa? Karena harus tetap ya, tetap dengan ya, ini dengan ini, 3X dengan 3X harus sama gitu ya. Maka di sini di bawah harus dikali dengan 1 ya. 3 dikali 1 ya 3, 7 dikali 1 ya 7 ya. Negatif 2 dikali dengan 1 adalah negatif 2. Nah, cara menghilangkan variabel X di sini ya, jangan ditambah. Ya, jangan, karena di sini positif ya. Ya. Karena di sini positif positif, maka ya, maka apa? Harus dikurang. 3X dikurangi dengan 3X ya hasilnya 0. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 7 ya, negatif 3 dikurangi negatif 7. Ya, hasilnya berapa? Ya 4 ya. Ini kan plus ya. Negatif 3 ditambah 7. Hasilnya berapa? Positif 4. Gitu ya. Nah, positif 4 ya. Oke. Berarti di sini adalah 4Y. Nah, di sini ya, konstannya di sini 6 dikurangi ya, dikurang 6 dikurang negatif 2 ada 8 gitu ya. Ya bukan negatif 4, salah gitu ya. Berarti ya berapa nilai Y kalau dikali dengan 4 hasilnya 8 ya 2 kan gitu ya. Atau 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, ini cara eliminasi ya untuk mencari variabel Y dengan cara menghilangkan variabel X. Nah, sekarang bagaimana mencari atau mengeliminasi variabel Y ya? Mengeliminasi variabel Y dengan mencari variabel X ya. Artinya Y-nya yang dihilangkan, variabel Y-nya yang dihilangkan, variabel X-nya yang dicari. Nah, lihat baik-baik sama dengan tadi ya. Nah, karena di sini koefisiennya Y adalah 7, di sini 1, maka di atas di sini dikali 7, di sini dikali 1 ya. Ini X dikali 7 hasilnya 7X, 7 dikali Y hasilnya 7Y, 7 kali 2 hasilnya 14 gitu ya. Tidak ada masalah gitu ya. 1 kali 3X ya 3X, 1 kali 7 ya, tuh 7 ya. 1 kali negatif 2 ya. Di sini harus diapain? Dikurang atau tambah? Dikurang karena di sini sama. Di sini kurang, maka di sini juga harus negatif atau min ya, minus. Ya. Ya kan negatif dikurangi ya gitu ya. Dikurangi dengan negatif. Nah, ini akan menjadi negatif ditambah ya. Ini posisinya yang tambah di sini negatif 1 dikurangi dengan negatif 1 sama dengan ya. Ya di sini kan gini ya. Supaya habis gitu ya. Nah, ya negatif 1 saya sini negatif 1. Negatif 1. Negatif ke negatif positif. Jadi negatif 1 tambah 1 ya 0 gitu ya. Nah, berarti di sini adalah ya 0. Ya, berarti 7X dikurangi dengan 3X sama dengan 4X. Ya. 14 dikurangi negatif 2 ya. Berapa? 16 ya. 14 ditambah 2 hasilnya adalah 16 ya. Negatif negatif ya. Positif. Berarti X-nya adalah ya 16 dibagi 4 ya berapa? Ya. 4. Berarti di sini nilai X-nya sama dengan berapa? 4. Sedangkan Y-nya sama dengan berapa? 2. Gitu ya. Nah, inilah variabelnya ya. Variabel X sudah diketahui. X-nya sama dengan 4, Y sama dengan 2. Coba kita masukkan di sini X-nya 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2 gitu ya. Nah, oke, itu cara pembuktiannya ya. Kemudian terbalik. Sekarang cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah cara substitusi. Nah, substitusi itu apa, Pak? Cara substitusi itu adalah memasukkan atau mengganti. Apa yang diganti? Ya variabel ya. Variabel yang kita masukkan di situ ya. Misalnya X-nya di sini ya. Kita membuat persamaan dulu lah gitu ya.
Dari persamaan ya, persamaan ya, masih ada contohnya barangkali ya. Tetap ini barangkali ya contohnya ya. Dari persamaan 1, Y sama dengan X dikurangi dengan 2 gitu ya. Ya, mana tadi tuh? X dikurangi dengan 2, berarti di sini Y ya. Y. Nah, ini persamaan 1 ya. Dimasukkan, disubstitusikan ke persamaan 2, diperoleh. Nah, ini. Kan tadi apa ya? Soalnya kan X dikurangi dengan Y, hasilnya 2 gitu ya. 2. Karena kita ubah dalam bentuk begini, ini Y sama dengan ya gini ya. X ini pindah ke ruas kanan. Ya, berarti negatif X ya gitu ya. Negatif X dikurangi dengan ditambah dengan 2. Ya. Karena sini negatif, maka kita kalikan semua negatif, berarti di sini menjadi Y sama dengan ya X dikurangi dengan 2. Nah, ini kan sama saja ini dengan ini ya, ekuivalen ya, sama. Ya, ini hanya memindahkan di sini variabel negatifnya ya, dibagi. Nah, persamaan apa yang tadi? Persamaan ini kan persamaan 1 ya, persamaan 1. Persamaan 2 yang mana? Ya 3. Persamaan 2-nya adalah 3X. Saya jelaskan dulu ya. Ya, 7 Y sama dengan negatif 2. 3X dikurangi 7Y sama dengan negatif 2. Nah, ini Y-nya ini kita ganti dengan ini yang di atas, Y sama dengan X dikurang 2. Nih, ya. X-nya kita ganti dengan Y-nya kita ganti dengan X dikurang 2 ini. Kan? 3X dikurang 7Y sama dengan negatif 2. Y-nya kita ganti dengan X dikurang 2. Nah, ini namanya cara substitusi, memasukkan variabel mengganti variabel lainnya dengan variabel yang lain. Nah, lihat. Kalau kita sudah mengganti variabelnya ya, di sini persamaannya tinggal satu variabel, yaitu X-nya ya. Nah, kita kalikan masuk ke saja ya. 7 dikali X, 7X, 7 kali 2, 14 ya. Negatif kali negatif positif gitu ya. Plus ya. Minus kali minus ya, plus. Berarti 3X dikurangi 7X tambah 14 dikurangi 12. Ya, ini 3 dikurang 7 berapa ya? Negatif 4X gitu ya. 14 pindah ke sini, ke ruas kanan, 14. 2 negatif 2 dikurangi dengan 14. Ya, ini pindah ke sini. Ini positif kan, pindah ke sini menjadi negatif 16 ya. Negatif 16 dibagi dengan negatif 4 hasilnya. Ya, ini dibagi dengan negatif 4 ya. Hasilnya adalah 4. Ya, sama dengan tadi kan X-nya 4 ya. Nah, ini cara eliminasi tadi. Nah, ini cara substitusi X-nya adalah 4 gitu ya. Nah, setelah kita mencari nilai X-nya sama dengan 4, nah nilai ini kita substitusikan kembali ke persamaan ya. 1 atau persamaan 2, salah satunya saja gitu ya. Untuk X sama dengan 4, disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 yang mana? Ya ini. Ini loh. Ya, atau ini. Ini kan? Diubah dalam bentuk ini ya. Berarti X-nya diganti dengan 4, dikurangi dengan Y sama dengan 2. Ya. Ya, ini pindah ke sini bagaimana? Ya. Asal muasalnya kan ya negatif gitu ya. Ya, negatif Y. Ya. Negatif 4. Ya. Dikurangi dengan berapa? Ditambah dengan 2 gitu ya. Nah, kita langsung saja tadi ini ya. Langsung aja ke sini nah. Ke sini. Y-nya sama dengan X dikurangi dengan 2. Ya, berarti Y 4 dikurangi dengan 2 berapa ya? 2 gitu ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan 2. Ini cara substitusi ya, cara substitusi. Mengganti ya atau memasukkan. Nah, sekarang cara yang ketiga ini ya. Cara yang ketiga adalah cara eliminasi. Cara eliminasi dan substitusi, yaitu campuran atau gabungan ya. Artinya, pada cara pertama kita eliminasi dulu, baru kita substitusi atau sebaliknya ya. Ini yang cara yang paling mudah sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak yang cara yang lain gitu ya. Cara eliminasi dan substitusi ini sudah tadi ya. Nih, yang pertama tadi sudah, ini Y-nya sama dengan 2, sedangkan Y sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan 2. Ini cara eliminasi di sini. Substitusi.
Kalau ini eliminasi, ini substitusi. Ya, Y sama dengan 2, berarti X dikurangi dengan 2. Sama dengan 2, berarti X sama dengan 4. Gitu ya, sama semuanya ini. Y sama dengan 2, X sama dengan 4, ini juga ya, sama semuanya. Oke. Nah, sekarang cara yang keempat yaitu grafik ya. Grafik ini ya melalui kita mencari titik-titiknya dulu gitu ya. Saya nggak usah terlalu banyak sih menjelaskan gitu ya. Cara grafik ini ya, kita pending aja ya itu ya. Ini cara grafik yang begini bentuknya ya. Di sini 4,2 ya. 4,2 ini persamaan ya, persamaan berapa nih? Persamaan 1 X dikurang Y sama dengan 2. Di sini ya 3X dikurangi ya. Pertemuannya di titik ini adalah 3X dikurang 7Y. Bisa menggunakan cara grafik ini dengan menggunakan apa ya? Uji titik gitu ya. Uji titik. Bisa sebenarnya. Sebenarnya untuk menggambar ini juga harus melalui dengan metode metode eliminasi atau substitusi ya, lebih cepatnya gitu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa ya? Bikin kotak dulu ya, kotak-kotak gitu kan. Untuk menggambar. Ini pertemuan sebenarnya. Gitu kan? Ini juga ditemukan. Nah, di sini merupakan ini bengkok ini. Nah, ini X-nya 4, Y-nya 2 di sini. Nah, gitu ya. Kalau digambar secara menggunakan garis apa namanya itu ya, buku berpetak-petak itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Asal gambarnya itu rapi, tanpa melalui perhitungan kita bisa melalui di garis-garis tadi itu mencari nilai 4-nya dan 2-nya ya. Nah, dengan grafik dapat dilihat ya, ini penjelasannya, jika kedua garis berpotongan pada titik himpunan penyelesaian tepat pada satu anggota. Jika kedua garis sejajar tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Jika kedua garis berhimpit, himpunan penyelesaian mempunyai anggota tak terhingga. Ini penjelasannya ya. Ini sebenarnya pengantar untuk program linear ini ya, materi ini. Ya, materi ini pengantar untuk materi selanjutnya ya. Karena materi selanjutnya itu tidak bisa kita mencari penyelesaiannya tanpa melalui ini SPL ya. Sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel gitu ya, nah bisa ya. Nah, yang kedua nih, sistem persamaan linear dengan 3 variabel gitu ya. Ini, maksudnya 3 variabel itu ya X, Y, Z. Dan 3 persamaan. Ya, 3 persamaan 1, 2, 3. Gitu ya. A1, A2, A3. A1, A2, A3 merupakan koefisien dari X, B1, B2, B3 merupakan koefisien dari Y, C1, C2, C3 merupakan koefisien dari Z, ya. Z ini Z ya, Z ini salah ini. Z. Nah, salah ketik. D1, D2, D3 merupakan apa? Konstan, gitu ya. Konstan. X, Y, Z adalah variabel. Sedangkan ini merupakan bilangan real. A1 sampai dengan D3 merupakan bilangan real ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem SPL berikut. Di sini kalian menggunakan gabungan aja ya. Cara mencari ini ya, kalian menggunakan cara gabungan saja. Ya, eliminasi dulu, baru substitusi ya, supaya mudah. Dengan metode campuran eliminasi dan substitusi, misal ya dimulai dengan kita mengeliminasi variabel sel ya. Mau mengeliminasi juga variabel Y atau Z dapat masalah. Tapi ya cari yang lebih mudah dulu gitu ya. Misal dimulai dengan mengeliminasi atau menghilangkan variabel Z. Ya berarti di sini kita ambil dulu ya persamaan 1 dan 2. Boleh persamaan 2 dan 3, boleh persamaan 1 dan 3. Ya terserah saja ya. Ganti-gantian. Nah, ini lihat. X, Y dikurang Z. Ya, sama dengan 3. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Ya. Ini. Karena variabel Z-nya yang kita eliminasi, maka di sini harus ditambah.
Kok bisa ditambah, Pak? Nah, karena di sini kan salah satu di sini kan Z-nya negatif ya. Z-nya negatif di sini kurang, di sini tambah. Maka di sini negatif Z harus ditambah. Ya, ditambah. Nah, Z ditambah dengan berapa ini? Ditambah dengan Z hasilnya 0 kan? 0. Ya, 0 ya hilang gitu ya. Nah, sini 0 tambah di sini ya. X tambah 2X 3X. Y tambah Y hasilnya 2Y. 3 tambah 5 hasilnya 8. Oke, ketemu ya. Sip. Ini persamaan keempat. Ini 1, 2, 3. Ini persamaan 1, 2, 3. Oke. Persamaan 4. Persamaan 1 dan 3 kita eliminasi. Ya, eliminasi ya sama dengan tadi, variabel Z. Jangan variabel yang lain lagi ya. Ya. Jangan variabel lain, tapi variabel Z dulu. Ya. Sehingga dapatkan variabel persamaan 5 nantinya. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 5, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7 ya. Ini 1 dan 3 ya. Boleh 2 dan 3 boleh. Ya, terserah yang mana. Tapi jangan sama. 1 dan 1, 2 dan 2, 3 dan 3 persamaannya ya. Sami mau enggak bisa ketemu gitu ya. Oke. Hasilnya adalah dikurang di sini ya. Karena di sini Z dikurangi dengan Z habis gitu ya, bukan ditambah. Ya, harus paham di sini ini. 2X dikurangi dengan X sama dengan X ya. 2 dikurangi 1 ya 1. Y dikurangi dengan 2 ya. Atau 1 dikurangi dengan 2 hasilnya berapa? Negatif 1. Ya, negatif 1. Ya, Y dikurangi dengan 2Y ya hasilnya negatif Y gitu ya. 5 dikurangi dengan 7 ya negatif 2. Ini persamaan kelima gitu ya, persamaan kelima. Jadi ada 5 persamaan sudah ya. Nah, persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasi lagi sehingga kita mendapatkan dari salah satu nilai dari variabel nantinya ya. Nah, lihat persamaan 5 dan 4 dan 5 kita eliminasi. Yang mana kita eliminasi di sini? Oh, ternyata X-nya ya. X yang kita eliminasi di sini. X ya. Masing-masing dikali berapa di sini? Dikali 3. Ini atas dikali 1 dikali 3 karena di sini X-nya variabelnya koefisiennya adalah 3, maka harus kita kalikan dengan 3 ya. Ini tetap karena dikali dengan 1 tetap ya. Nah, di sini 3 dikali X 3X, 3 dikali negatif Y 3 kali negatif 6 ya negatif 6. Dikurangi di sini. Kok bisa dikurangi, Pak? Karena di sini positif semuanya. 3X 3X dikurangi 3X ya 0 gitu ya. Hilang. 2Y dikurangi negatif 3Y sama dengan berapa? 5 positif ya. Negatif ketemu negatif positif gitu ya. 2 ditambah 5, 2 tambah 3 hasilnya 5. 8 dikurangi negatif 6 hasilnya 14. Berarti hasilnya adalah 14/5. Oke, ini nilai Y-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y-nya ya, 14/5 ya, boleh kita langsung substitusikan ya. Ini masih cara eliminasi ya, cara eliminasi di sini. Sebenarnya substitusi bisa langsung, tapi tidak apa-apa lah kita menggunakan cara eliminasi di sini. 3X tambah 2Y sama dengan 8, X dikurangi Y sama dengan negatif 2. Di sini yang dieliminasi adalah variabel Y-nya. Ya, untuk mendapatkan nilai variabel X, ya gitu ya. Maka di sini di atas dikali dengan 1, di bawah dikali dengan berapa? Dikali dengan 2 gitu ya. Karena di sini koefisiennya 2, maka kita harus samakan 2. 2 gitu ya. Ya 2 kali X 2X, 2 kali Y sama dengan 2Y, 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4 gitu ya. Habis gitu ya. Habis. Berarti 3X tambah 2X sama dengan 5X, 8 ditambah negatif 4 sama dengan 4, berarti hasilnya adalah 4/5. Jangan sampai kalian salah gitu ya. Ini kadang ya dibalik. 5 dibagi 4. Ya, salah ya. Ruas kanan itu dibagi dengan koefisien variabel di sini, yaitu 5. Berarti hasilnya adalah 4/5. Nah, dari sini ya, X dan Y sudah kita mencari nilainya. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan ya, substitusi atau mengganti, memasukkan ya X dan Y-nya ya. Ini persamaan berapa ini? Ini persamaan 1 barangkali ya. Coba kita lihat. X tambah Y dikurangi Z sama dengan 3 ya, oke.
nilai X dan Y, X dan Y disubstitusikan atau dimasukkan ke persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Nah, ini coba lihat. X diganti dengan 4/5, Y diganti dengan 14/5, ya. Dikurang Z sama dengan 3. Oke, gitu ya. Tambahkan ini. 18/5 dikurangi Z sama dengan 3. Nih, ini pindah ke sini. Z gitu ya. Masa-masanya gini loh. Kan ini kan negatif gitu ya. Berarti negatif Z sama dengan, ya, negatif 18/5. Gitu ya. Ini tambah. Oke, tambah. Tapi di sini kan negatif, maka dipindahkan. Negatifnya ini pindah ke sebelah sana. Berarti sini positif, ini positif dibagi dengan negatif ya negatif. Maka di sini adalah 18/5 dikurangi dengan 3 gitu ya. Semuanya ini ke sini. Ini penjelasannya di sini supaya kalian paham. Oh, berapa hasilnya? 3 dikali 18 dibagi dengan 5. Berapa? 18/5 dikurangi 3. Gampang. 18 per oh. Nah, ini dikurangi dengan, ya, ini berapa ya? 5 berarti 15 gitu ya. 15 per 15 per 5. Ya kan? 15 bagi 5 kan 3 gitu ya. Ya, ini namanya pecahan palsu. Kalau ini bilangan asli ya. Pecahan palsu namanya ini. Karena bisa dibagi kan, 15 bagi 3, 15 bagi 5 ya 3 gitu ya. Ini 3. Berarti 5 kan sama sudah penyebutnya, 5. 18 dikurangi dengan 15 sama dengan 3. Berarti 3/5 hasilnya Y-nya. Ya, Z-nya ya, Z maksudnya. Jadi, HP itu adalah himpunan penyelesaian ya. X-nya 4/5, Y-nya 14/5, sedangkan Z-nya 3/5. Oke, paham ya? Ya, oke. Nanti kita lanjutkan kembali. Nanti saya kasihkan soal ya di psikologi, kalian kerjakan ini ya. Nanti. Saya pilih di sini ya. Saya pilih di sini yang mana saja yang dipekerjakan. Nggak usah dikerjakan semuanya. Kalau mau dikerjakan secara pribadi enggak apa-apa. Tapi yang saya suruhkan nanti di-upload atau dikerjakan di psikologi ada beberapa soal saja di sini ya. Enggak usah semuanya. Nah, adapun penjelasannya nanti di sini tentang pertidaksamaan nanti saya lanjutkan kembali. Ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.